Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan, dan Clarissa berdoa mudah-mudahan seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke. Jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini, temanya adalah pertemuan terindah yang terjadi di bulan September. Energinya deket banget. Wow, ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada pertemuan indah yang akan terjadi di bulan September ini dan energinya deket banget sama kamu. Nah, jadi kita akan lihat secara detail. Oke. Yang perlu teman-teman tahu ya, karena ini sifatnya energi general, jadi teman-teman nggak boleh ya telan hasil readingan ini bulat-bulat. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik ya, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Jadi saran dari Clarissa, teman-teman lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan tarot secara personal reading, secara private, teman-teman bisa langsung saja, silahkan ya. Klik saja link tautan WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama. Kita awali ya readingan ini dengan afirmasi yang positif ya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan ya afirmasi positif yang Clarissa tebarkan malam ini. Oke, jadi seperti biasanya di sini Clarissa akan ambil 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya malam ini. Oke. Jadi kita lihat dulu. Maaf ya guys, aku sedikit tenggorokan aku sedikit tidak mendukung. Jadi kalau ya sering batuk, maaf. Oke, langsung saja ya, kita akan tebarkan 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya yang malam ini nyimak readingan Clarissa ya, mulai dari awal sampai akhir. Jadi diusahakan ya kalau menyimak readingan ya, diikuti aja mulai dari awal sampai akhir agar energi kalian kuat di sini ya. Kalau dilihat di skip-skip setengah-setengah, nanti energinya nggak nyambung ya. Oke, kartu yang pertama, kartu yang kedua, kartu yang ketiga, kartu yang keempat, kartu yang kelima, ada kartu yang keenam. Kita cari lagi, ada kartu yang ketujuh, ada kartu yang kedelapan, ada kartu yang kesembilan, dan yang terakhir, wow, spesial buat kalian kartu yang ke-10. Jadi seperti biasanya di sini kita akan mulai, kita akan bacakan dari urutan yang pertama terlebih dahulu ya. Kita cari signifikatornya. Aku pengen tahu siapakah dia seseorang yang akan dipertemukan dengan kamu di bulan September ini. Oke. Wow, kalau dilihat saya merasa ya dia adalah seseorang yang memang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu, tapi kondisi hubungan kamu tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Artinya kamu sama dia saat ini sedang berjarak ya. Mungkin ada yang tidak berkomunikasi, mungkin ada yang saling blokir, mungkin ada yang menjaga jarak atau membatasi diri untuk tidak saling berinteraksi ya satu sama lain, padahal hati dia masih mengharapkan kamu gitu ya. Tetapi karena ada rasa gengsi dan keegoisan ya, sehingga hal itu tidak dia lakukan. Sebenarnya orang ini tuh pengen gitu ya secepatnya bisa balik lagi sama kamu, karena orang ini tuh nggak bisa membohongi perasaannya ya. Rasa cinta dia ke kamu tuh terlalu kuat ya, tapi dia harus munafik karena tertutupi oleh rasa ego dan sikap gengsi dia yang begitu besar gitu ya. Dan saat ini saya juga melihat ya, energi kamu tuh seolah-olah nggak kuat ya menghadapi sikap dia yang lebih mementingkan ego dan gengsinya. Kenapa? Ya karena ketika seseorang ya lebih mementingkan ego dan gengsi ya,
itu sangat menyakitkan dan akan berdampak buruk ya terhadap hubungan ini. Nah, makanya kelihatan banget gitu ya, di awal tuh kamu berharap sama dia dan merasa yakin bahwa dia adalah seseorang yang memang ingin kamu perjuangkan ya. Tetapi ya, setelah melihat cara dia menyikapi suatu masalah seperti ini ya, sehingga membuat kamu tuh kayak apa ya, merasa pesimis gitu ya, kayak merasa pesimis, nggak mau membayangkan terlalu indah ya, atau berekspektasi yang lebih terhadap hubungan ini. Kenapa ya? Karena bertahan sampai di titik ini aja itu sudah luar biasa loh gitu ya. Jadi kayak kamu tuh nggak mau terlalu ngulu-ngulu, berekspektasi terlalu tinggi ya terhadap hubungan ini kalau orang ini tuh tidak benar-benar mau berubah gitu ya. Terus ini juga menggambarkan energi kamu ya. Memang kamu dulu begitu yakin sama dia, tapi saat ini yang aku rasakan tuh rasa sayang kamu tinggal setengah ya. Rasa sayang, rasa kepercayaan ya, rasa obsesi kamu ke dia ini benar-benar berkurang drastis ya. Benar-benar kayak tidak seyakin yang dulu, karena ini menggambarkan energi kamu ya yang sepertinya terjebak dalam situasi hubungan yang tidak baik-baik saja sampai meneteskan air mata gitu ya. Meneteskan air mata bukannya sedih, tapi karena kecewa gitu ya, dimana orang ini pada saat dulu dia kejar-kejar kamu ya, ingin mendapatkan hatimu gitu ya. Meskipun kamu dulu sempat ragu sama dia, tapi kamu tuh mengira bahwa pengorbanan dia ke kamu tuh begitu besar sehingga kamu akhirnya ya mau memutuskan untuk berdealing sama dia gitu ya. Dan di sini yang bikin kamu kecewa, kenapa ya? Makin lama sikapmu makin berubah ya. Dulu kamu kejar-kejar aku, ngertiin aku, tapi saat ini kenapa ya? Kita seolah-olah kayak menjadi pribadi yang berbeda. Aku merindukan kamu yang dulu, bukan merindukan kamu yang sekarang gitu ya. Mana perhatianmu dulu ya? Mana pengorbananmu dulu, mana kasih sayangmu dulu, itu semua sangat aku rindukan. Karena saat ini aku mengenal kamu bagaikan mengenal sosok yang berbeda, gitu ya. Dan di sini dalam waktu dekat, ya, akhirnya orang ini dia merasa tidak tahan ya. Dia nggak bisa membohongi perasaannya bahwa rasa sayang dia ke kamu tuh masih terlalu kuat gitu ya. Meskipun dia bersikap gengsi, pada akhirnya kegengsian dia akan runtuh juga karena orang ini takut kehilangan kamu. Jadi di bulan September ini kamu akan terkejut-kejut ya. Akan banyak gitu ya notis-notis dari orang-orang yang saat ini sedang berjarak dengan kamu ya. Kamu akan mendapatkan kabar-kabar tak terduga dari seseorang yang beberapa saat flashback ke belakang menghilang ya. Atau mungkin ya kamu akan dipertemukan ya di bulan September ini dengan orang-orang yang emang masih kamu cinta, tapi ikatan kalian jauh ya. Entah dipisahkan karena keadaan, entah dipisahkan karena kesalahpahaman ya. Atau mungkin dipisahkan karena adanya masalah yang belum tertuntaskan, seperti itu. Dan saya melihat ya, sebenarnya orang ini tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Tetapi karena diri kamu terlalu sering memanjakan dia, terlalu sering memaklumi kesalahannya ya, sehingga ketika orang ini berbuat salah, dia selalu bersikap semena-mena terhadap kamu. Nah jadinya tuh kayak disepelekan. Karena kan gini, nggak apa-apa lah aku buat salah ya, ujung-ujungnya kamu juga bakal kejar-kejar aku. It's okay, nggak apa-apa ya. Aku saat ini berbuat hilaf ya. Aku yakin bahwa bagaimanapun juga kamu tuh nggak akan tega ngelepasin aku. Nah, jadi kayak cara berpikir dia tuh seperti itu. Karena selama ini kamu terlalu memaklumi kesalahannya, sehingga orang ini jadi termanjakan dan tidak mau mengintrospeksi diri. Karena dia berpikir kamu tuh selalu memaklumi perbuatan dan kelakuan dia kepada kamu, seperti itu. Nah ini sebenarnya yang saya lihat. Kalau kamu bertanya apakah hubungan ini tuh sebenarnya masih bisa diharapkan,
Sebenarnya jawabannya masih sangat bisa dan masih sangat besar. Kenapa? Ya karena setiap orang tuh akan mengalami fasenya masing-masing, di mana orang ini masih belum berubah dan kapan dia akan bertransisi menjadi versi terbaiknya. Dan saat ini kamu sedang menghadapi gitu ya, di mana kayak kamu tuh hampir menyerah. Karena kamu melihat gitu ya bahwa orang ini tuh sepertinya nggak ada effortnya ya, dia nggak ada usahanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tapi tenang, segala kesabaran kamu tuh akan terbayar apabila waktunya sudah tiba. Aku tidak bisa melihat ya energi di tahun ini, tapi setidaknya di tahun depan ya, awal tahun depan akan ada perkembangan yang lebih positif dari dia. Seperti itu. Karena apa? Orang ini tuh nggak bisa kamu lepaskan. Energi nggak bisa move on-nya dari kamu tuh sangat kuat. Ini kan menggambarkan tentang lingkaran. Jadi apapun yang terjadi, setoksik apapun dia kepada kamu nggak akan pernah bisa ngelepasin dia, dan dia tidak akan pernah rela dan ikhlas melepas kamu kepada siapapun, karena hanya kamulah satu-satunya orang yang memang saat ini sedang diharapkan dan sedang dia perjuangkan. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat energi dia, ya. Jadi aku akan lihat di sini apa yang terjadi sama dia. Nah, ini kelihatan, ya. Dia sebenarnya kangen, tapi dia munafik. Dia terlalu menutupi. Dia terlalu bertopeng. Padahal aslinya dia kangen sama kamu. Bahkan kalau dilihat dari energinya, dia sampai tertekan, sampai tersiksa ya. Karena di sini menggambarkan koin ya, artinya tuh sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerjanya dia. Kerjanya dia jadi nggak bisa fokus, kerjanya dia jadi berantakan ya. Mungkin dia mendapatkan teguran dari manajer atau atasan dia. Kenapa? Ya karena dia stres, tersiksa, memikirkan kamu, merindukan kamu, gitu ya. Dan dia tuh nggak sadar loh bahwa ternyata terjebak dalam kondisi yang nggak sehat seperti ini ya, terjebak dalam situasi silent treatment dengan kamu, ini membawa dampak psikologis besar ya kepada dirinya dia nggak sadar selama ini. Dan ini baru dia rasakan, sehingga membuat orang ini tuh mulai berpikir overthinking tentang kamu, merasa insecure ya, takut kalau diri kamu tuh benar-benar pergi meninggalkan dia, gitu ya, seperti itu. Dan kenapa ya kamu tuh selalu terjebak dalam perselisihan sama dia? Karena di sini ada yang tidak seimbang, gitu. Kamu terlalu berkorban demi dia, sedangkan orang ini dia tidak ada keinginan mengusahakan yang terbaik buat kamu. Nah, ini kan terlihat gitu ya, kayak hanya kamu yang berjuang, sedangkan orang ini menggantungkan hidup dia kepada kamu, gitu. Nah, ini kan kelihatan gitu ya, hubungan tuh tidak bisa berjalan hanya dengan satu kaki, karena menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi hubungan ini nggak akan bisa berjalan lancar jika hanya kamu yang berjuang sedangkan dia tidak. Gitu ya. Terus beberapa dari dia ini ya, untuk menghilangkan ya rasa tertekan dia sampai kayak apa ya? Dalam artian tuh kayak merenung, menyendiri, self healing, mungkin dia traveling sama temen-temennya, tapi tetap aja itu tidak bisa mengobati kesedihan dia karena terlalu merindukan kamu. Ya mungkin terhibur sesaat, tapi setelah dia kembali ya ke rumah dia, ya ke kos-kosan dia, ya ke kontrakan dia, kayak mungkin ke rumah orang tuanya, itu tetap ya energi kesedihan itu balik lagi. Karena kan ini energi yang tertutupi. Dia kan kangen sama kamu, tapi dia tutupi, dia bertopeng, seolah-olah dia tidak mengharapkan kamu. Padahal hati orang ini tuh sangat tersiksa, berat memikirkan kamu. Nah, kesedihan kan nggak bisa dibohongi. Mungkin lidah bisa bohong, tapi energi dan kata hati tidak ada yang bisa menutupi. Seperti itu. Dan karena sikap dia yang seperti inilah ya, terkadang membuat kamu tuh jadi merasa ingin menyerah.
Gitu. Kenapa? Ya karena kamu tuh nggak suka sama orang yang berpasrah, nggak ada tindakan, nggak ada effort. Kamu nggak suka. Kamu tuh suka sama orang yang bener-bener mau mengusahakan yang terbaik. Gitu ya. Atau di sini juga bisa menggambarkan, nah, kenapa hubungan kamu tuh berbanding terbalik? Kenapa indah yang dulu sekarang tidak? Itu kan kayak berbanding terbalik. Nah, karena proses dia menjalani hubungan ini yang salah. Dia lebih suka menilai kamu, membandingkan kamu dengan yang lain, tapi dia nggak sadar apakah selama ini rasa sayang, cinta yang telah dia berikan kepada kamu tuh sudah yang terbaik atau enggak. Nah, makanya berbanding terbalik. Dulu tuh seolah-olah ya pada saat awal kamu mengenal dia, hubungan ini tuh kayak indah banget, ya, kayak memorable banget, ya, banyak kenangan yang nggak bisa dilupakan. Tapi kenapa saat ini berbanding berbalik? Saat ini tuh jadi kayak energinya kacau, ya, kayak beda aja gitu ya. Makin dijalani kita makin beda, ya. Aku kenal kamu saat ini tuh kayak kenal orang asing gitu ya. Kamu beda, kamu gak seperti yang dulu, ya. Aku merindukan kebaikanmu yang dulu, aku merindukan ketulusan kamu yang dulu gitu ya. Kemana energi kamu yang dulu? Nah, seolah-olah tuh kamu seperti itu. Ini kita lihat ya. Harapan dia ke kamu, ya. Nah, ini menggambarkan tentang energi kamu. Saya melihat kamu tuh sebenarnya tahu apa yang dia rasakan saat ini, gitu. Karena namanya energi kan nggak bisa dibohongi. Meskipun tanpa adanya komunikasi, tapi firasat kamu, batin kamu kuat bahwa saat ini tuh, ya, kamu tahu apa yang dia rasakan. Kayak kamu tuh ngerasa kalau saat ini dia sedang nyariin kamu. Kayak kamu juga ngerasa bahwa saat ini dia sedang merindukan dirimu. Gitu ya. Cuman kalau dipikir-pikir, kamu udah gak mau lagi, ya. Terlalu memulai. Karena udah keseringan memulai. Dan itu tuh tidak membuat dia jadi bergerak. Gitu ya, karena cenderung kamu yang selama ini untuk memulai. Nah, makanya kayak nggak mau lagi deh, ya, kamu mengulangi kesalahan yang sama. Biarkan dia bertindak gitu ya, biarkan dia yang effort, biarkan dia yang ada usaha. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat, kamu tuh juga gatel juga tangan kamu tuh kayak pengen telepon dia, pengen chat dia, tapi kamu tahan. Karena apabila hal ini kamu lanjutkan, ya, itu tidak akan merubah sikap dan karakternya. Dia jadi nggak ada usahanya. Dia jadi terlalu menggantungkan hidup kamu, ya. Jadi apa-apa itu kalau kamu nggak mulai duluan, ya dia nggak bakal mulai. Nah, seperti itu. Terus kamu juga kerasa gitu ya bahwa saat ini dia sepertinya sedih. Gitu ya. Kayak sedih. Kayak ada firasat yang negatif gitu ya. Kayak ada firasat yang sakit gitu. Kayak sakit di dada, ya. Kayak, ya ini definisi sakit tak berdarah gitu. Kayak kamu tuh bisa ngerasa loh gitu. Kalau orang ini tuh saat ini sedang dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Karena dia nggak ada komunikasi dengan kamu. Ya. Tapi kamu nggak mau bertindak di sini. Gitu, karena itu akan memanjakan dia. Jadinya dia menggantungkan ke kamu. Kalau ada masalah, ya kalau kamu nggak mulai, dia nggak bakal mulai. Nah, kamu nggak mau mengulangi hal itu karena udah kapok yang udah-udah. Dan harapan dia berharap setelah dia bisa berbalikan dengan kamu, dia tidak menjanjikan, ya, adanya perubahan yang besar dalam hubungan ini, tapi setidaknya orang ini pengen berusaha menjadi yang lebih baik. Nah, artinya tuh gimana sih? Ya maksudnya tuh kayak orang ini nggak mau ngeluk-ngeluk. Dia nggak pengen janjikan kayak, oke lah, kalau kamu benar-benar bisa memaafkan aku besok akan berubah.
Aku akan menuruti semua keinginan kamu. Nah, dia nggak mau menjanjikan yang seperti itu. Tapi pengennya dia setelah dia bisa berdamai dengan kamu, setidaknya dia bisa jadi pribadi yang lebih baik. Artinya ya dia berharap gitu. Kamu tuh bisa menemani setiap proses yang terjadi. Gitu. Proses dia menjadi baik, ya, proses dia berproses menjadi versi terbaiknya. Nah, itu yang dia inginkan. Gitu. Karena ini juga menggambarkan energi hubungan kamu yang abu-abu. Sebenarnya hubungan kamu tuh kayak di persimpangan. Gitu loh. Dan kamu menyadari akan hal itu tapi dia nggak sadar. Gitu ya. Jadi kayak kamu tuh udah ngerasa bahwa hubungan ini tuh di persimpangan. Tapi karena dia nggak ada usaha dan nggak mau introspeksi diri. Jadi orang ini nggak tahu gitu ya bahwa sebenarnya tuh perasaan kamu ke dia ini udah hancur. Hubungan ini tuh udah abu-abu. Kayak apa ya? Kayak nggak tahu nasibnya, nggak tahu kejelasannya gitu ya. Cuman ya karena ketidaksadaran dia itulah yang membuat orang ini tuh jadi kayak nggak tahu dan nggak berubah gitu ya. Nah, ini kamu sama dia kayak pernah bikin perjanjian ya. Kalau coba deh diingat-ingat, kamu sama dia kayak pernah bikin perjanjian. Kayak ya perjanjian gitu ya. Perjanjian tuh ya nggak tahu ya perjanjian apa, ini tuh kayak pernah bikin perjanjian. Mungkin gini ya. Oke, aku saat ini memaafkan kamu ya. Tapi kalau kamu mengulangi kesalahan yang sama, aku nggak bakal memaafkan kamu. Nah, tapi kamu nggak bisa ngejalani perjanjian tersebut karena kamu selalu dibikin luluh sama dia gitu. Kayak seolah orang ini tuh tahu deh kelemahan kamu. Nah, makanya kamu dimanfaatkan terus sama dia kebaikanmu. Ya, ini kelihatan banget. Kita lihat apa yang dialami sekarang, energi dia. Nah, beberapa dari dia ada yang cemburu ngelihat sikap kamu. Nah, kamu tuh berubah. Jadi sama ya. Dalam artian tuh anggapan kamu ke dia sama, dia pun juga menganggap seperti itu. Kalau dari versi dia cemburu. Sorry ya, dia cemburu karena dia ngerasa kamu saat ini berubah. Biasanya, meskipun dia tidak memulai menghubungi kamu terlebih dahulu, kamu tuh biasanya kontak aku. Yang menghubungi aku duluan. Tapi kenapa saat ini kamu nggak ada pergerakan? Nah, dia cemburu ya. Dia cemburu, dia mengira bahwa saat ini kamu tuh udah menemukan orang yang menjadi pengganti dia. Nah, jadi kayak ada selisih paham nih ya. Jadi kayak dia berasumsi berdasarkan pikiran dia sendiri karena perubahan sikap kamu kepada dia saat ini. Padahal dia nggak sadar gitu bahwa perubahan sikap kamu tuh ya sebenarnya karena diri dia sendiri. Kenapa dia nggak ada usaha ya? Kenapa dia nggak mau berubah? Kenapa dia nggak bisa ngimbangin kamu ya? Dan kenapa kamu tuh selalu menggantungkan apa-apa ke aku? Dia nggak sadar ya bahwa segala sesuatu yang berubah di dalam diri kamu tuh ya sebenarnya karena kelakuan dia sendiri gitu. Dan karena rasa cemburu itu ya membuat orang ini jadi bingung ya. Saya merasa membuat orang itu jadi bingung. Awalnya kan dia kayak menunggu kamu. Dia nungguin kamu awalnya, kayak berharap tuh ya nggak apa-apalah, aku diam pasti kamu yang bakal mulai. Tapi ya karena dia merasa panik. Karena dia merasa panik, takut ya, takut kamu tinggalkan, takut dirimu pergi, takut kamu kecantol sama yang baru. Dia pindah haluan. Nah, makanya di bulan September ini akan ada pertemuan ya, akan ada pertemuan di mana dia akhirnya tuh runtuh juga ya rasa kegengsian dia, runtuh juga ya rasa egonya dia karena dia takut sama kamu ya, takut kehilanganmu, takut ya hati kamu tuh berbagi cinta dengan yang lain gitu. Karena kayak nggak kuat ya, energi cemburu dia saat ini tuh membara-bara.
Dan beberapa dari dia ini sampai nekat loh ya, dia pakai fake account, dia search tuh ya, dia stalkingin kamu, pantau kamu dari jauh untuk memastikan tuh ya, sampai dilihat tuh sedetail-detailnya ya, kayak kamu tuh akhir-akhir ini deket sama siapa sih, kayak hacker aja ya kelakuan di akhir-akhir ini, karena ya saking paniknya gitu, dia sampai ngelihat tuh, ini ada daftar pertemanan baru nggak ya, apakah cewek apakah cowok ya, aku penasaran tuh teman kamu bertambah nggak. Nah sampai kayak dia pakai fake account, beberapa ya, nggak semua. Terus ini sebenarnya orang pengen melangkah tapi dia ragu-ragu ya, dia ragu-ragu karena apa ya, karena kayak ya ragu-ragu antara mungkin jaga gengsi, atau mungkin dia ragu-ragu untuk melangkah karena takut kalau dia ternyata nggak disambut kamu, ternyata kamu masih bete sama dia. Nah bisa juga kayak gitu ya. Oke. Terus kita lihat ya, kita lihat, aku akan tarik energi kamu sama dia, flashback ke belakang tuh kayak gimana. Oh, beberapa di antara kamu sepertinya ada yang berdealing sama orang yang udah pernah nikah ya, tapi nggak semua ya. Aku bilang beberapa di antara kamu di masa lalu tuh kayak berdealing sama orang yang udah pernah nikah, dan dia kayaknya udah punya 1 anak atau lebih ya, atau beberapa anak gitu ya. Atau di sini juga bisa menggambarkan ya, di antara kamu tuh ada yang berdealing dengan seseorang yang punya trauma. Dia pernah hampir nikah tapi gagal karena masa lalunya mungkin matre, masa lalunya mungkin lebih memilih orang lain ketimbang dia. Nah makanya pengorbanan sia-sia yang menjadikan dia trauma gitu ya. Dan ini juga bisa menggambarkan energi ya, tentang seseorang yang sepertinya masih belum kelar kisah dia dengan masa lalunya. Dia udah gak cinta, dia cinta sama kamu, tapi ini berpengaruh karena kisah dia sama masa lalunya belum clear. Nah juga bisa menggambarkan energi seperti itu. Yang jelas, kenapa dia jadi kayak banyak gengsi, kenapa dia jadi banyak ego, kenapa dia jadi kayak pengennya dimengerti. Pengaruh dari kehidupan di masa lalu. Ingat ya, kehidupan ke depan tuh pengaruhnya masa lalu. Ya, seperti orang jahat. Orang jahat itu terkadang terlahir dari orang baik yang tersakiti loh. Nah, itu kayak gambaran dia. Begitu pula juga kayak orang yang pelit mungkin ya. Orang yang pelit itu dari orang yang dulunya royal tapi sering dimanfaatkan dan kebaikan dia nggak dihargai. Orang egois gitu ya, mungkin dulunya orang yang kurang bisa dihargai sama keluarganya, sehingga dia gila validasi. Dia gila validasi, pengen divalidasi gitu, aku baik, aku sayang, aku cinta, aku udah berkorban buat kamu, aku udah mati-matian ke kamu. Nah, ini pengaruh. Terus dan saya merasa di masa lalu beberapa di antara kamu juga dipertemukan dengan orang yang kisahnya sama dengan kamu, sehingga itulah yang nge-trigger kamu buat jadian sama dia. Jadi kayak pemicu kamu jadian sama dia tuh karena loh, kok relate ya cerita kamu sama ceritaku gitu ya, kok relate banget gitu, kisahku dulu kayak gitu, aku dulu pernah gagal ya, ternyata kamu juga pernah gagal gitu. Atau mungkin aku dulu pernah hampir dinikahin atau pernah hampir menikah tapi ternyata nggak jadi. Nah kok sama ya, kok relate ya. Nah akhirnya nyambung, akhirnya kalian komitmen ya. Akhirnya kalian bersatu sampai detik ini. Kita lihat ya pengaruh yang terjadi, yang akan terjadi ke depannya. Nah, hubungan kamu tuh nggak akan berubah, malah akan terlihat semakin rumit
Kalau tidak kamu perbaiki mulai dari sekarang. Bukan hanya kamu, tapi dia pun juga sama. Karena di sini yang saya lihat, aku tidak membenarkan ya diri kamu atau diri dia, karena di sini sebenarnya sama aja. Dari energinya mengatakan gitu ya, dia pun sebenarnya itu juga ada unek-unek. Ada unek-unek ya yang pengen disampaikan ke kamu tapi nggak nyampe. Ya. Nah, makanya dia pendam dan itu sangat berpengaruh terhadap sikap dia kepada kamu yang berubah. Nah, jadi nggak cuma kamu aja yang punya unek-unek, ternyata dia juga sama. Dia juga punya unek-unek ke kamu, tapi karena dia orangnya nggak enakan. Dia menghindari perpisahan, menghindari pertikaian. Jadi ya udah, ya, aku jaga jarak aja dulu, agar kamu tuh tahu apa yang selama ini membuat aku tuh kesal. Gitu. Dan ini kedepannya kalau hal ini tidak segera teratasi, tidak segera diluruskan, ya, ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan cinta kamu kedepannya yang akan makin rumit, ya. Bahkan ini meneteskan air mata, saking chaosnya hubungan kalian kalau tidak segera diatasi, gitu ya. Ingat di sini bukan ya masalah siapa yang benar siapa yang salah, tapi siapa yang mau berusaha menjadi yang terbaik dalam hubungan ini. Seperti itu. Dan ini memperlihatkan energi kamu atau dia. Ini lebih karena energi kamu. Kamu nyesel gitu ya, kenapa aku dipertemukan kalau ujung-ujungnya aku yang disakiti. Sudah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini nggak perlu disesali. Karena apapun yang terjadi sudah Tuhan skenariokan untuk kamu. Dan ini merupakan ujian ya untuk melihat seberapa kuat kesabaran kamu. Pada akhirnya kamu akan bahagia kok bersama dia asalkan kamu tuh sabar melewati proses yang terjadi ke depannya. Gitu ya. Dan di sini juga energi ini mengatakan hapus air matamu, itu akan sia-sia. Percuma juga menangisi seseorang yang mungkin susah berubah. Lebih baik kamu harus healing. Self healer ya. Healing tuh kayak gimana sih ya? Karena selama ini kamu nggak mempedulikan diri kamu sendiri karena kamu terlalu banyak peduli sama orang lain. Kamu nggak tahu, kamu nggak melihat ya sudah serusak apa diri kamu. Ya sudah sedalam apa luka yang kamu rasakan. Coba ya. Hidup tuh dirawat, diri kamu dirawat. Ya dirawat gitu. Terus kita lihat ya di sini. Ya, di mata dia kamu kayak gimana? Sebenarnya di mata dia kamu tuh energi baru loh, ya. Jadi kayak meskipun dia menyebalkan, meskipun dia selalu sering gitu ya nguji mental kesabaran kamu, tapi so far aku melihat gitu ya bahwa kamu tuh energi bagi dia. Kamu tuh bisa ngasih warna baru yang belum pernah dia rasakan. Dan semenjak kamu hadir dalam hidupnya dia, itu mampu membuat dia jadi banyak berubah gitu ya. Dia jadi kayak lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia jadi tahu waktu ibadah. Dia jadi tahu ya memaknai arti kesabaran yang sebenarnya. Dan beberapa dari dia itu kayak apa ya, kayak kamu tuh mendapatkan applause ya dari orang tuanya. Karena semenjak kamu hadir dalam hidupnya dia tuh, dia jadi lebih bisa dinasehati orang tuanya. Dia jadi lebih bisa ibadah. Dia jadi lebih bisa banyak. Maaf ya ada azan, jadi kita cut dulu ya. Di sini kita lanjutkan sebentar lagi ya. Kita hargai sesama umat muslim, oke? Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya ya di kesempatan kali ini masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Amin ya. Oke, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini, temanya adalah gak nyangka, beginilah pertemuanmu dengan jodohmu yang akan bikin kamu tersenyum. Waduh ya. Jadi di video kali ini kita akan melihat untuk kedepannya ya, gimanakah
pertemuan kamu dengan seseorang yang menjadi jodoh kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan bahas secara detail. Oke, perlu diingat guys, karena ini sifatnya energi general, jadi hasil readingan ini belum tentu cocok buat semua ya. Bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari Clarissa, lebih ambil aja sisi bermanfaatnya dan menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi nggak perlu lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan afirmasi energi yang positif agar teman-teman juga bisa merasakan ya afirmasi energi positif yang Clarissa tebarkan malam ini. Oke. Jadi seperti biasanya, Clarissa akan tebarkan ya di sini 10 kartu yang mewakili energi teman-teman semuanya. Jadi di sini Clarissa akan tebarkan ya, langsung saja mulai dari urutan kartu yang pertama. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Karena kalau di kamera tuh range-nya agak sempit. Ya, kartu yang pertama. Kemudian di sini ada kartu yang kedua, kartu yang ketiga. Mencelek. Kemudian kartu yang keempat. Ada kartu yang kelima, ada kartu yang keenam, kartu yang ketujuh, kartu yang kedelapan, dan kartu yang kesembilan. Ini kita tata dulu ya, biar energinya juga terbaca rapi nanti di sini. Oke? Jadi langsung saja kita akan lihat ya. Mulai dari kartu yang pertama, kita akan cari dulu ya signifikatornya. Siapakah dia, seseorang yang akan berjodoh dengan kamu. Wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang memang saat ini sudah terikat ya dalam sebuah hubungan dengan kamu. Memang sih ya, terkadang orang ini tuh sering banget menyebalkan, sering juga menguji mental kesabaran kamu gitu ya, sering juga bersikap ego terhadap dirimu. Tapi apapun yang terjadi, orang ini tidak akan mudah kamu lepaskan karena dia sudah terlanjur sayang kepada dirimu gitu ya. Dan di sini yang aku lihat gitu ya, kamu sama dia memang memiliki perbedaan sifat dan karakter. Itulah yang membuat kenapa ya terkadang hubungan kamu tuh selalu dipenuhi dengan gejolak ya, dipenuhi dengan gejolak permasalahan ya, atau mungkin hubungannya ada yang stuck ya, karena adanya perbedaan tersebut. Tapi sebesar apapun perbedaannya, seandainya kalian bisa sama-sama saling ngerti dan ngimbangi satu sama lain, tentu itu bukanlah suatu hambatan yang sangat besar ya. Karena di sini memang yang saya lihat ya, beberapa di antara dia sepertinya saat ini sudah mulai berubah ya, sudah mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena makin lama dia nggak mau ya menjalani hubungan yang nggak jelas ya. Dia ada pikiran buat menikahi kamu ya, ada pikiran ya, sudah mulai ada pikiran buat bertunangan dengan kamu ya. Karena dia sudah lelah gitu ya debat terus sama kamu ya. Karena dia paham banget ya bahwa sebenarnya tujuan kamu tuh pengen ya diberikan kepastian tentang arah nasib hubungan ini ke depannya seperti apa gitu ya. Dan di sini saya melihat juga ya adanya energi lain ya, adanya energi lain. Jadi kayak beberapa di antara kamu ya sepertinya saat ini sedang terikat dalam sebuah hubungan yang sangat tidak bahagia. Awalnya hubungan ini berjalan indah ya, tapi setelah dia banyak berubah sikap ya, seolah-olah cenderung banyak rahasia yang dia tutupi di belakang kamu ya, makin membuat pikiran kamu tuh merasa tertekan. Karena saat ini yang saya lihat, kamu tuh menghadapi kecemasan, menghadapi ketakutan ya, kalau hubungan ini kedepannya akan putus di tengah jalan, sedangkan ya diri kamu tuh sudah terlalu banyak yang kamu korbankan buat dia maupun hubungan ini. Nah ya, jadi di sini saya merasa ya beberapa di antara kamu tuh ada yang cemas, takut kalau
hubungan ini tuh berakhir dengan mengecewakan, ya. Sedangkan kamu tuh sudah banyak berkorban demi dia, demi hubungan ini, gitu ya. Sehingga kayak ya merasa takut aja gitu ya. Terus ini juga bisa menggambarkan tentang situasi diri kamu yang sepertinya saat ini lelah ya menghadapi sikap pasangan kamu yang makin lama tuh makin susah dipahami gitu ya. Padahal kamu tuh sudah mencoba berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi tetap aja di mata dia selalu serba salah gitu ya. Sehingga membuat kamu tuh benar-benar berpikir negative thinking kepada dia gitu ya. Bukannya semakin lama semakin sayang, justru malah semakin lama tuh dia semakin membebani pikiran kamu ya, karena dia makin susah dipahami gitu ya. Kayak nggak tahu jalan pikiran dia ini kayak gimana gitu ya. Kamu sudah berusaha nurut tapi tetap aja disalahkan dia. Kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan ya, tapi seolah-olah pengorbanan kamu tuh kayak tidak dihargai. Nah makanya di sini ada ya, di antara kamu tuh yang benar-benar posisinya saat ini merasa cemas gitu ya, karena makin lama aku dan kamu makin tak sejalan gitu ya. Padahal kita punya rencana ya, kita punya rencana nikah, kita punya rencana bertunangan ya. Tapi jika melihat keadaan sekarang tuh rasanya seperti tidak memungkinkan, karena aku juga nggak mau ya dalam artian tuh menjalani hubungan yang penuh dengan tekanan. Karena tujuan kita ya menjalin sebuah hubungan tuh untuk apa sih ya? Untuk kebahagiaan, sama-sama saling mengisi kekosongan satu sama lain ya, ataupun mungkin ya bisa menjadi teman hidup seperti itu. Oke? Ini kita lihat lagi di sini. Saya melihat apa yang terjadi saat ini ya, baik kondisi kamu maupun kondisi dia. Oke. Nah ya, beberapa di antara kamu tuh ada yang sepertinya sedang batasi diri. Ya, karena kamu udah lelah ya sama keadaan hubungan ini yang makin lama tuh makin tak berkembang. Gitu ya. Harapan tuh ada, tapi rasanya kamu ingin menyerah. Kenapa? Karena hanya kamu yang berjuang, sedangkan pasangan kamu tuh kayak nggak mau tahu terhadap keadaan yang terjadi dalam hubungan yang sekarang. Gitu ya. Artinya tuh kayak ya kamu tuh bener-bener apa ya, kayak bener-bener lelah gitu ya, kayak bener-bener lelah, dan akhirnya kamu batasi diri karena percuma juga gitu ya. Aku ngomong sampai berbusa, aku menuntut keadilan dari kamu tuh nggak akan pernah ya mau ngedengarkan aku ya. Kamu tuh kayak seolah tuh nggak ada tindakan ya, kayak seolah tidak mengharapkan kehadiranku dalam hidupmu, jadi percuma gitu ya. Dan di sini menggambarkan tentang harapan kamu ya, percuma juga gitu ya. Kita terlalu berharap sama seseorang yang nggak pasti. Nah makanya daripada pusing-pusing memikirkan dia, kamu ambil sikap batasi diri, nggak mau ketemu apalagi komunikasi sama dia dulu. Karena kamu tahu ya pasti ujung-ujungnya pertengkaran, pasti ujung-ujungnya perdebatan. Daripada hal itu terjadi lebih baik kamu ngalah gitu ya. Kamu menjaga jarak, kamu menjauh gitu ya. Kamu nggak ingin lagi ketemu sama dia ya untuk sementara waktu. Sedangkan ya saya melihat keadaan dia saat ini gitu ya. Dia tuh kayak merasa cemas ya. Dia khawatir gitu. Karena kamu nggak kayak biasanya. Karena mungkin ya selama flashback ke belakang ya, meskipun kamu terkadang marah kecewa sama dia, tapi kayak kamu tuh masih mencoba menjaga komunikasi dengan dirinya dia. Tapi saat ini kamu tuh benar-benar menghilang. Nah, makanya saya melihat ya ada energi kecemasan yang dia rasakan saat ini. Yang dia takutkan adalah kamu tuh udah nggak mau lagi ya mengusahakan yang terbaik buat hubungan ini. Kalau kamu bertanya apakah dia sadar saat ini ya, sebagian menyadari, sebagian tidak, terutama bagi dia yang memiliki sifat NPD. Karena susah ya menyadarkan seseorang yang memiliki sifat NPD. Susah banget karena dia selalu merasa tindakannya itu benar ya. Selalu merasa yang paling atas ya, selalu nggak bisa dikalahkan ya. Tapi bagi beberapa dia yang nggak punya sifat NPD ya, menurut aku tuh dia mulai sadar bahwa sikap menjaga jarak kamu ke dia itu karena perlakuan dia ke kamu yang selama ini tuh
mungkin semena-mena gitu ya. Atau di sini ya, saya melihat adanya energi lain. Beberapa dari dia ada yang saat ini sedang batasi diri. Ya, jadi kebalikan kamu. Ya, kalau tadi kamu yang membatasi diri, ya, tapi di energi baru ini, ya, yang baru muncul ini, saya melihat ya, beberapa dari dia itu ada yang batasi diri karena dia cemburu sama kamu. Ya, cemburu karena apa? Ya, cemburu karena dia merasa kayak kamu tuh nggak bisa ngejaga perasaannya, gitu ya. Meskipun kamu tuh bisa setia sama dia gitu ya, dan tidak ada niat sedikit pun untuk berpaling darinya ya. Tapi ketika kita dihadapkan sama orang yang sangat bucin ya, tentu itu kayak menjadi suatu problematik tersendiri. Karena orang ini tuh kayak apa ya, dia nggak mau mendengarkan alasan kamu, tapi dia sudah berasumsi dengan pikiran dia sendiri ya. Menuduh kamu selingkuh lah, menuduh kamu mendua lah, menuduh kamu tuh kayak menjalin hubungan backstreet tanpa sepengetahuan dia dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini dia kayak batasi akses ya. Dia nggak mau bales chatmu, dia nggak mau angkat teleponmu, bahkan yang lebih parah ya, beberapa dari dia ini sampai ngeblokir kamu ya. Ya emang sih sikap dia ini terkadang kekanak-kanakan gitu, tapi terkadang tuh juga muncul sikap dewasanya dia. Nah, yang kamu harapkan, hilangkanlah sikap nggak dewasamu, tapi lebih perbanyak ya sikap tanggung jawab dan rasa dewasa kamu. Itu yang kamu inginkan. Karena selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh nggak pernah banyak sekali tuntutan kepada dia gitu ya. Cukup ngertiin aku ya, cukup bisa sama-sama saling mengimbangi ya, itu udah lebih dari cukup gitu. Terus ini juga bisa mengindikasikan ya, dalam waktu dekat akan ada ya hubungan yang akan membaik, terutama bagi kalian yang saat ini sedang terjebak ya sama situasi silent treatment. Ini kan ada penghalang gitu ya, tapi dalam waktu dekat halangan itu akan hilang, dimana kayak kalian tuh pada akhirnya akan sama-sama saling memaafkan ya, sama-sama saling menerima keadaan, dan akhirnya kalian kembali bersatu ya, tapi dalam ikatan hubungan yang sangat baik. Seperti itu ya, hubungan yang sangat baik. Terus kamu sama dia gitu ya, kamu sama orang ini itu sebenarnya punya ikatan jodoh yang sangat kuat gitu. Cuman ya mungkin saat ini kesabaran kamu tuh sedang diuji. Ya, sedang diuji sama dia. Sedang di apa ya, ya mental kesabaranmu ya sedang diuji sama dia. Makanya kayak kamu tuh akhir-akhir ini jadi sering banget ya ngelus dada. Karena percuma juga gitu, ngomong pun nggak didengerin. Ya udah ya, cara yang terbaik adalah menyerahkan aja semuanya kepada Tuhan gitu ya. Dan ini kita lihat ya, harapan ya, bisa harapan dia ke kamu atau harapan kamu ke dia. Nah, ini saya lihat dari energi kamu dulu ya. Harapan kamu ke dia, kalau kedepannya tuh kamu harus bisa lebih terbuka ya terhadap segala sesuatu hal yang kamu hadapi. Karena ya, jika kamu terlalu banyak rahasia gitu ya, meskipun yang kau tutupi itu adalah tindakan yang baik, tapi itu bisa memicu kecurigaan. Karena memang yang saya rasakan tuh ada ya beberapa di antara dia itu yang saat ini udah mulai nggak terbuka lagi sama kamu, sudah mulai sok-sok jaga privasi ya, udah mulai nggak nyaman lagi ya ketika mungkin kamu pinjam handphonenya dia gitu ya. Dan itu membuat kamu tuh jadi merasa curiga, takutnya apa? Ada orang lain yang dia sembunyikan di belakang kamu. Nah, makanya di sini ya harapan kamu ya, untuk kedepannya kamu tuh harus bisa terbuka. Jangan pernah main rahasia, karena itu bisa memicu rasa kecurigaanku. Gitu ya. Karena di sini yang saya lihat, kalau kamu cewek, kamu tuh cewek yang sensitif ya. Cewek yang apa ya? Yang sensitif, yang mudah terbebani, mudah kepikiran lah, jatuhnya seperti itu ya. Kalau kamu cowok ya berarti kamu tuh cowok yang apa ya, intuitif gitu, kayak kata hati kamu tuh nggak bisa bohong, kayak main feeling gitu ya, kayak kamu tuh ngerasa aja bahwa ada sesuatu hal yang ditutupi pasanganmu meskipun pasangan kamu nggak cerita. Nah ya, kalau dari energi dia kita lihat dulu apa harapan dia ke depannya dari kedekatan ini, dari hubungan ini. Nah, dia nggak minta apa-apa gitu ya, karena yang dia pengenkan tuh cinta kita makin lama makin bertumbuh gitu. Karena memang kamu tuh harapan
satu-satunya dia ya saat ini, gitu ya. Dan dia berharap bahwa kamu tuh bisa menjadi jodohnya dia, menjadi takdir cintanya dia, gitu ya. Dan di masa lalu pun saya juga merasa gitu ya, kisah cinta kamu sama dia ini benar-benar indah. Karena ya di masa lalu tuh kamu sama dia dipertemukan ya dalam fase yang mungkin tuh kalian pernah sama-sama disakiti. Artinya nasib kamu dengan nasib dia sama. Nah, makanya kalian mirroring, terus memutuskan untuk menjalin komitmen. Ada juga gitu ya, beberapa di antara kamu sama dia dulunya itu kayak apa ya, nggak mungkin aja gitu ya kalau ternyata dia adalah jodohku gitu ya, atau jodohmu gitu ya. Karena ya ada yang kamu tuh menganggap dia hanya sebatas teman kerja gitu ya, hanya sebatas mungkin tuh sahabat ya, hanya sebatas kayak menganggap dia seorang saudara. Tapi seiring berjalannya waktu ya, semakin kalian sering berkomunikasi, akhirnya kalian nyambung, nyaman, akhirnya memutuskan untuk jadian. Dan yang lain ya, saya merasa ada juga di awal tuh kalian kenal di sosmed ya, kalian gak ada niatan untuk menjalin komitmen gitu. Tapi berhubung apa ya, hidup kamu kosong, kayak nggak ada orang yang mau memperhatikan kamu, sehingga kamu sering curhat sama dia. Nah ya, jadi di sini muncullah ya, cinta tumbuh berawal dari curhat. Nah, ada beberapa di antara kamu yang mengalami seperti itu ya, di masa lalu. Dan untuk kedepannya sih harapan kalian berdua ya, tentu bagi kamu yang saat ini sedang bertengkar ya, kamu mengharapkan tuh kayak ya udah kita bisa berbenah diri gitu ya, kita bisa perbaiki. Karena nggak cuma aku aja gitu ya, aku juga pengen kamu tuh ada tindakan. Karena selama ini kamu tuh merasa sikap dia terlalu pasif, itulah yang membuat situasi hubungan ini tuh jadi kesannya stuck ya, seperti itu. Nah ini aku juga ngelihat ya, ada seseorang yang bingung ya saat ini tuh, dia bingung gitu ya sama kemauan kamu. Karena ada ya, kamu tuh kayak nggak bisa diajak bicara sama dia. Jadi ada korelasinya sama energi yang tadi gitu ya. Jadi kayak ya dia bingung gitu, aku tuh harus gimana untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi ya. Karena kamu nggak bisa diajak berbicara ya. Aku chat kamu ya, tapi ternyata kamu blokir aku. Aku telepon kamu, kamu nggak ngangkat teleponku. Nah aku bingung, aku harus jadi seperti apa ya, jadi Power Ranger kah, jadi Doraemon ya. Karena makin kamu bersikap diam, makin aku bingung ya sama maksudmu gitu. Sedangkan orang ini, dia tuh pengen adanya kejelasan ya, pengen adanya kejelasan, pengen tahu juga perasaan kamu ke dia saat ini gitu ya. Dan yang lebih penting tuh ya dia pengen segera menyelesaikan segala konflik yang terjadi antara kamu dan dia. Bahkan karena sikap diam kamu ya, saat ini dia jadi overthinking juga ya. Dia jadi overthinking gitu ya. Dia takut tuh kalau kamu bener-bener udah nggak mau lagi sama dia karena ada pilihan yang lain. Nah padahal kan nggak kayak gitu ya. Kamu mendiamkan dia karena kesel aja gitu ya sama kelakuan kamu. Aku kesel aja sama sikapmu gitu ya. Terus kita lihat ya, apakah ada energi lain di sini. Nah ya, dan ini kayak menggambarkan tentang kenapa kamu kecewa ke dia, karena dia banyak drama ya. Ini memperlihatkan tentang seseorang yang sepertinya tuh manipulatif gitu ya, pandai mengelak meskipun bukti itu di depan mata. Nah jadi ini bukan karena kamu nggak mau angkat sama dia ya, kayak bukan berarti kamu tuh nggak mau angkat teleponnya ya, tapi karena rasa kecewa itulah yang membuat kamu tuh berat ya untuk ngobrol, komunikasi sama dia gitu loh. Dan kalau dari energi kamu ya, kamu tuh emang saat ini kayak sedang self healing ya. Self healing tuh dalam artian tuh kayak ya pengen lepas dari beban ini
gitu. Kayak kamu tuh saat ini lebih fokus membahagiakan diri kamu sendiri ya. Kayak apa yang bisa kamu lakukan, asalkan kamu merasa bahagia itu bakal kamu lakukan. Nah, ini menggambarkan tentang cerminan energi kamu ya. Terus dalam waktu dekat ya, kamu akan mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya kamu memaafkan dia. Nah, ternyata ini semua terjadi karena kesalahpahaman gitu ya, karena kesalahpahaman. Kamu nggak tahu realitanya, tapi kamu sudah mengasumsikan berdasarkan pikiran kamu sendiri. Nah, makanya dalam waktu dekat kamu akan dapat petunjuk ya, petunjuk dari Tuhan gitu ya, bahwa apa yang ada di dalam pikiran kamu tuh nggak bener gitu ya. Dalam artian tuh dia baik ya, dia orangnya tuh nggak seburuk sama apa yang kamu pikirkan. Cuman karena kamu aja yang terlalu berasumsi berdasarkan pikiran kamu. Nah, makanya kamu membara-bara ya, kamu berapi-api energinya seperti itu. Terus kita cek lagi. Nah, saya itu melihat ya, pada saat dulu kamu sepertinya pernah dihianati sama dia, sehingga membuat energi kepercayaan kamu kepada nih orang ya, kepada seseorang yang akhirnya menjadi jodoh kamu, itu jadi berkurang. Meskipun dia bersikap jujur, tapi sulit rasanya untuk percaya ya terhadap segala sesuatu yang telah dia katakan. Kenapa ya? Karena kamu udah bosan dengan dramanya ya, karena diri kamu tuh udah capek gitu ya. Aku dulu ya, kenapa ya, di saat aku dulu percaya sama kamu, tapi kamu justru malah memanfaatkan kepercayaanku ya. Kau salah gunakan kepercayaanku untuk berselingkuh ya. Kau salah gunakan kepercayaanku untuk membodoh-bodohiku. Nah, makanya di sini kelihatan gitu ya, kayak kamu tuh saat ini benar-benar susah percaya terhadap dia karena kamu pernah menjadi korban pengkhianatan cintanya dia. Gitu ya. Dan ini saya juga melihat adanya energi lain. Gitu ya. Beberapa di antara kamu saat ini tuh kayak menjalani hubungan dengan seseorang yang sepertinya pernah gagal dalam berumah tangga. Nah, makanya kayak hal itu tuh bener-bener apa ya, kayak masih menyimpan duka yang cukup dalam ya dari dirinya dia. Karena kalau dilihat-lihat, beberapa dari dia ini, kenapa dia sering banget cemburu kepada kamu? Kenapa dia dulu tuh apa ya? Kenapa dia sering banget menuduh kamu yang enggak? Karena dia dulu pernah gitu ya. Dalam artian tuh nggak bahagia. Dia pernah menikah tapi gagal. Gitu. Ini kelihatan banget energinya. Sehingga menggambarkan tentang ketakutan ya, ketakutan dia. Terus kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Dalam waktu dekat tuh akan ada apa ya, cerita yang indah gitu ya. Kayak kamu sama dia akan ada kisah yang indah, kisah baru, kisah yang lebih baik, seperti itu. Oke? Thank you.